Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan kalian menjadi siswa untuk Miss melaksanakan TPLK ini. Oke, di sini kan kalian kelas 12 semua ya? Iya. Hari ini Miss akan menjelaskan salah satu pelajaran kelas 12. Tapi sebelum Miss kasih tahu kalian materi apa, kalian harus nebak itu dulu. Nah, di sini Miss punya gambar. Kalian lihat gambar ini. Apa sih yang kalian lihat dari sini? Profesi. Oh iya, betul. Terus? Pekerja. Iya. Oke, semuanya benar. Nah, jadi gambar ini berisi tentang beberapa pekerjaan atau profesi. Nah, di masa depan kita pasti kan akan bekerja ya. Entah pekerjaan apapun itu, tapi kita pasti akan bekerja. Nah, sebelum kalian bekerja, what the first thing you have to do if you want to apply for a job? Apa sih hal yang pertama yang kalian lakukan kalau kalian mau melamar sebuah pekerjaan? Menulis surat. Nah, betul. Jadi, you have to write job application letter. Kalian harus menulis surat lamaran pekerjaan. So, our today's material is about application letter. Kalian pernah belajar belum tentang ini? Pernah. Udah. Masih ingat gak? Enggak. Lupa. Oke. Nah, hari ini semoga pelajaran yang Miss kasih ini bisa bermanfaat untuk kalian mengingatnya. Amin. Oke. Miss langsung saja ya ke yang pertama, itu definition of application letter. Let me read. Application letter is a document sent with your resume to provide additional information about your skill and experience to apply for a job. Jadi application letter ini surat yang berisi tentang resume kalian, tentang informasi-informasi tentang pengalaman kalian atau skill kalian untuk melamar suatu pekerjaan. Application letter is intended to provide detailed information on why are you qualified candidate for the job you are applying for. Jadi di application letter juga menjelaskan kenapa sih kalian itu bisa memenuhi kualifikasi. Kalian jelaskan tuh, bisa kalian mau melamar sebuah posisi branch manager. Terus kalian jelasin tuh, kenapa sih kalian menganggap diri kalian mampu untuk menjadi posisi tersebut. Kalian tuangin di situ. Oke. Next is social function of application letter. To apply for a particular position offered by a company or organization, also as the first assessment of how suitable the applicant for the position required. Jadi, sosial fungsinya yaitu untuk melamar suatu pekerjaan bagi si pelamarnya. Nah, bagi si employer atau recruiter, atau kita bisa sebut yang perekrut atau sebuah perusahaannya. Sosial fungsi dari si application letter ini sebagai penilaian pertama. Otomatis mereka harus melihat dong pelamar itu bagus atau enggak buat posisi yang mereka tawarkan, kayak gitu. Oke. Next is generic structure of application letter. The first one is heading, and then salutation, body of letter, complimentary clause, and signature. Oke, Miss jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah heading. This part contain of both applicant and employer's information. Jadi di heading ini ada dua informasi. Yang pertama itu informasi tentang si pelamarnya. Biasanya namanya, alamat, phone number, dan lain-lain. Terus biasanya di bawahnya ada tanggalnya kan, tanggal dia menulis surat itu. Terus informasi kedua itu tentang recruiter atau si employernya. Nah, next is salutation. Ini bisa disebut salam atau sapaan. For example, yaitu Dear Mr. Robinson, Dear Hiring Manager, to whom it may concern, Dear Human Resource Manager, Dear Sir or Madam, Dear Company Name Recruiter. Jadi kalau misalnya kalian tahu nama perekrutnya, kalian bisa pakai Dear Sir or Madam. Misalnya Dear Mr. Robinson, Dear Madam G, or siapapun. Terus kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa pakai Dear Sir or Madam doang. Terus atau enggak, kalian bisa Dear Hiring Manager, posisi
si recruiternya, seperti itu. So far, is my explanation clear enough? Apa jelas? Yeah. Oke. Next, body of letter. Nah, di body of letter ini ada 3 bagian. Yang pertama, opening paragraph. In this part, you have to mention the job you are applying for and where you saw the job listing. Jadi, di opening paragraph ini, atau paragraf pembuka, isinya itu kalian harus menyebutkan apa sih posisi yang akan kalian lamar itu, dan di mana kalian melihat apa namanya, kalian melihat si pemberitahuan itu maksudnya untuk melamar pekerjaan tersebut. And the next is middle paragraph. It is the important part of your lecture. Remember how you gather all the information about what employers were seeking and how could you meet their needs. This is where you will share the spirit and detail on your experience and accomplishment. Nah, di part ini kalian bisa menjelaskan experience kalian. Misalnya kalian pernah bekerja di salah satu perusahaan lain sebelum kalian melamar di sini, atau alasan kalian kenapa sih kalian harus dipilih untuk posisi tersebut. Misalnya saya nih bisa bekerja keras, bisa bekerja dalam tim dengan bagus, seperti itu kalian bisa taruh di middle paragraph di sini. Okay, and the last is the closing paragraph. It is the part of applicant gratitude. It can also for the follow-up information. Nah, di sini biasanya part thank you for your attention kayak gitu kan. Terus kalian juga bisa naruh follow up information. Kalau misalnya si perekrut itu mau menginterview kalian, nah di situ kalian kasih informasi kemana dia harus menghubungin kalian kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya complimentary clause. This is a polite clause of the lecture. Sebelum tanda tangan biasanya kan ada sincerely, respectfully kayak gitu dulu. Habis itu baru ditandatanganin dan di bawahnya harus ada nama kalian kayak gitu. Okay, and the next is language feature of application letter. Bahasa yang digunakan atau linguistic feature. Yang pertama, using simple present tense, and then using the future tense, using formal language not slang. Pastinya kan kita harus menulis formal ya, enggak pakai bahasa gaul segala kayak gitu. Terus using the verb to indicate action and feeling, and then write politely, effectively, and communicative. Jadi kalian menulisnya dengan sopan, efektif, to the point, dan komunikatif. Kata-kata yang biasanya muncul di application letter yaitu response, requirement, equals, qualification, resume, and consideration. Ini contoh-contohnya, sebenarnya masih banyak, cuma Miss coba kasih contoh beberapa aja. Okay? And then common expression, ekspresi yang biasanya digunakan di application letter, kayak I have an ability to bla bla bla. Saya bisa ini loh, bisa bekerja dalam tim atau apa kayak gitu. Terus I would like to apply as bla bla bla. Saya ingin melamar sebagai apa gitu kan. Terus my education background is background edukasi saya itu lulusan mana, seperti itu. Terus I attach the following bla bla bla. You can reach me at bla 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 based on your position over I am interested to apply bla bla bla, and then I can work independently and in teams with. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, di sini Miss punya contoh application letter. Coba kalian lihat. Di sini udah Miss kasih tanda-tanda kan dari 1 sampai 7. Iya. Nah, tanda pertama sama kedua itu apa sih kira-kira? Yang pertama itu. Nah, iya betul, heading. Yang pertama sama kedua ini sama-sama heading. Yang pertama adalah informasi tentang pelamar, betul. Diikuti dengan tanggal. Yang kedua adalah perusahaan. Informasi tentang si employer-nya. Nah, di sini yang ketiga adalah Salutation. Nah, betul. Salutation. Nah, karena Lilis Handayani ini tahu nama si perekrutnya yaitu Mr. Peterson, jadi si Lilis Handayani ini menggunakan salutation seperti ini diikuti oleh nama si perekrutnya.
keempat, lima, keenam apa? Body of letter. Iya betul, body of letter. Kalau keempat ini bagian apa? Bagian isi suratnya. Iya, kan di body of letter kan ada 3. Yang satu opening, yang satunya middle, yang terakhir closing. Opening. Oke, opening. I am writing to you in response to advertisement for a local branch manager. Nah, ini dia menyebutkan posisi apa yang mau dia lamar. Terus, which appear in Jawa Post on Sunday. Dia ngasih tahu di mana dia melihat si informasi tersebut. Oke, ini seperti itu. Terus yang 5 ini apa? Middle, iya middle benar. Nah, jadi di sini seperti kita lihat Lilith ini menyebutkan experience dia atau pengalaman dia tuh kerja di sebagai branch of national shoe retailer sekarang. Terus yang keenam ini adalah closing paragraph, iya betul. Nah, di sini ada Lilis gratitude atau terima kasihnya Lilis kepada si perekrut. Terus ada juga informasi untuk follow up. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pasti kalian tahu Signature. Iya, ini signature dan ini complimentary clause seperti itu. Udah bisa ya pastikan? Ya. Oke. Jadi nanti semoga kalian bisa mencoba dan berlatih menulis surat lamaran pekerjaan sendiri. Oke. Nah, kita sudah belajar ya tentang tadi. Apakah penjelasan Miss ini clear? Jelas. Iya. Oke. Jadi Miss mau mereview apa sih yang kalian dapat, pemahaman kalian aja, sepemahaman kalian. Enggak semuanya juga nggak apa-apa tentang yang tadi. Iya, Latifah? Surat lamaran pekerjaan itu surat yang berisi resume digital untuk melamar pekerjaan. Iya betul, bagus. Terus ada yang, iya Ritna. Fungsi sosial dari surat lamaran kerja yaitu untuk melamar pekerjaan dan juga sebagai penilaian pertama bagi perekrut melihat kualifikasi suatu pelamar. Iya betul sekali, alhamdulillah ya kalian pada ngerti. Terus ada generic structure, ada yang bisa nyebutin? Ya? Generic structure-nya yaitu ada heading, ada salutation, ada body of letter, ada complimentary clause, Iya, dan complimentary signature. Oke, sepertinya kalian semua sudah paham ya. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian mengingat kembali dan jangan sampai dilupain ya. Pastikan di ulangan nanti keluar kan. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami ini. Oke, kita sudah selesai membahas satu materi. Semoga itu bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mari kita baca hamdalah terlebih dahulu sebelum menutup ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dari YouTube.